Kencing kambing boleh minum nggak? Nggak boleh kan? Tapi kalau kencing unta boleh minum kan? Dan disebutkan dalam sebuah hadis, waktu itu ada orang-orang datang ke kota Madinah, mereka dalam keadaan sakit. Ya. Kemudian setelah sakit, mereka diberikan oleh Rasulullah SAW obat. Obatnya itu adalah kencing unta yang dicampur dengan susu. Ya, kemudian dia minum dan alhamdulillah sembuh. Sehingga dengan dalil ini para ulama mengatakan bahwasanya kencing unta itu adalah suci dan boleh untuk diminum. Ya, dan terlebih apabila orang itu dapat sakit, ya, demam dan lain sebagainya. Nah, secara logika kita kan kalau seandainya kencingnya saja boleh diminum, berarti sholat di kandang unta kan lebih boleh. Ya, tetapi Rasulullah melarang. Ini menunjukkan kepada kita agama itu tidak bisa diukur dengan akal, tetapi agama itu harus murni dengan dalil. Ya, secara akal, saya ulangi kembali, secara logika, kencing unta saja boleh diminum, maka sholat boleh di kandangnya. Tapi nggak boleh, ya, dikencing di kandang kambing, Rasulullah memberikan izin sahabat untuk sholat. Tapi kencing kambing nggak boleh diminum. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya agama itu boleh dengan akal, maka niscaya akan mengusap khuf itu di atas, tidak di mana? Tidak di bawah. Jadi seseorang tidak boleh dia menolak agama ini dengan akalnya. Kalau siapa yang menolak agama dengan akal, maka dia telah menjadikan iblis sebagai pendahulunya. Karena yang pertama kali kafir yang keluar daripada perintah Allah adalah iblis. Karena dia menolak perintah Allah dengan akalnya. Ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam, kata iblis, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakannya dari tanah. Secara akal saya, masa api sujud sama tanah? Ya, jadi apa yang disebutkan oleh Imam Zuhri rahimahullah, wa 'alallahil bayan wa 'ala rasul balagh wa 'alaina taslim. Allah yang menjelaskan agama ini, Rasul yang menyampaikan kepada kita. Kita cukup menerima. Jadi nggak usah bahasa Acehnya, nggak usah kih sana, nggak usah kih sini. Terima saja. Ya, seperti itu. Allahu'a'lam. Ada yang bisa sebut ayat yang Allah sebutkan tentang unta? Ada pusat. Ada yang bisa sebut? Ada pusat sini. Hah? Ayo, Anda kasih hadiah. Ngasih. Bang, tentang unta apa, Bang? Allah menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Quran tentang unta. Ada yang tahu nggak ayatnya? Jamal. Apakah mereka pikir kami menciptakan? Pakai ayat Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allah mengatakan, tidakkah mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan unta? Kenapa Allah menyebutkan? Banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh unta. Ya, perhatikan, unta ini adalah binatang padang pasir. Ya, yang tentunya tidak ada air, jarang ada makanan. Kalau seandainya kambing hidup di tengah padang pasir, bisa hidup nggak dia? Tidak bisa hidup, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatur penciptanya itu dengan sempurna. Ya, di tempat kita banyak sungai, banyak hutan, banyak tumbuhan, kambing yang banyak di sana. Tapi di sini di tengah padang pasir, nggak ada sungai, nggak ada ini, Allah ciptakan apa? Unta. Jadi unta ini dia sekali minum, itu bisa berbulan-bulan dia tanpa minum. Berbulan-bulan dia bisa hidup tanpa air minuman. Ya, dan ini tentunya nggak mungkin terjadi begitu saja, tapi itu adalah ada sesuatu yang menciptakan. Ya, ini satu. Yang kedua, ada dalam hukum Islam itu namanya barang yang jatuh. Ya, barang yang jatuh, misalnya kita dapat dompet, dapat uang, sekian dan sekian. Ya. Nah, kalau seandainya kita mendapatkan unta yang tercecer, itu nggak boleh diambil. Karena apa? Karena unta bisa hidup sendiri dia. Tapi kalau kita lihat ada seekor kambing di tengah padang pasir seperti ini, takutkan dia mati, boleh kita ambil. Kita umumkan selama 1 tahun kalau memang barangnya adalah barang berharga. Tapi khusus kepada unta, ya, dia tidak bisa dijadikan sebagai barang pungutan karena dia bisa hidup sendiri. Ya, dia bisa hidup. Inilah kelebihan di antara kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh para ulama unta tersebut. Ya, sehingga sangat agung. Coba hafal ayatnya. Hafal, komandan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidak langsung mereka. Hafal ya.